harus ini nanti ya. Setelah Pagi itu kita ngambil contoh ngambil kotoran segar, kita kasih mikroba atau caos. Nanti setelah 1 hari baru kita sore kasih makan. Ini pakannya silase tebon sama silase suket pakcong. Oh, sama suket pakcong itu nggih. Sama sintrat pagi. Nggih. Kok dijadikan dua seperti ini Pak? Ada yang halus, ada yang kasar. Itu tujuannya seperti Pertama, kalau untuk pagi biar dia mamah biaknya sempurna, dikasih kasar. Nah, kalau sore kita kasih halus, biar nanti menjadi agak halus. Serat kasarnya sudah difermentasi. Contohnya ini. Oh, ini fermentasi Pak, bukan silase berarti? Bukan. Oh, yang di dalam itu Pak ya? Kalau yang ini pohonnya, yang kulitnya sama pohonnya kulit ketela pohon. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang penduduk Indonesia di negara sapi, channelnya pecinta sapi. Ahlan wa sahlan bikudumikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali. Semoga kabar bahagia dan sehat senantiasa meliputi hari-harimu dan juga peternakan sapimu. Semoga kedepannya makin besar, makin berkah. Kali ini kita sudah berada di Gorang Gareng Sapi Sehat, beralamatkan di Desa Karangrejo, kecamatannya apa Pak nih? Kawadanan ya, Kawadanan di Kabupaten Magetan, tentunya Jawa Timur di Indonesia. Kita langsung berjumpa kali ini dengan Pak Sarninya. Selamat siang Pak Sarni. Selamat siang. Mas. Kita mohon izin untuk liputan kandangnya ini Pak ya. Ini dengar-dengar di sini olah limbah ini jadi 20.000 per kilogram. Nanti kita bahas tentang itu, bisa Pak nggih? Oh, bisa. Oke, tapi sebelumnya kita dipakai ininya dulu Pak supaya suaranya bisa nyaring dan sewu. Nah, ini silahkan dipasang dulu. Ini sapi-sapinya tadi ada sudah. Sudah, nggih. Habis prosesi penimbangan ini tadi Pak nggih. Ya. Nah, ini tadi 1 ton kurang sedikit Pak nggih. Ya. Nah, ini kalau untuk sapi-sapinya ini kandangnya sapi gorang-goreng sapi sehat ini sudah berapa lama sebenarnya ini Pak? Kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Ya. Baru 1,5 tahun. Yang kandang ini? Ya, yang kandang. Tapi sebelum itu ada kandang satelit, beberapa kandang satelit sudah ada. Ini kandang induk kan. Oh, kandang induknya. Kalau untuk kandang satelitnya sudah berapa lama? Pertama kali. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Oh, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Perlu diketahui juga di Gorang Gareng Sapi Sehat ini memiliki 1 kandang induk, yaitu di sini, dan juga 3 kandang satelit Pak ya? Ya. Yang 1 untuk tempat pengolahan pakan. Oh, yang 1 khusus pengolahan pakan. Tapi ada sapinya juga? Ada. Ada breedingnya juga Pak? Breedingnya ada. Oh, dan di sini juga termasuk integrated farming juga Pak nggih. Dari pengolahan untuk kotoran sapinya nanti dimanfaatkan untuk apa, dan juga sisanya terakhirnya untuk apa kita bahas nanti teman-teman. Tapi sebelum itu kita melangkah ini karena pakannya asik sekali Pak ini di sini. Ini dipakan apa Pak ini Pak? Ini untuk kita pakan tetap pakai sintrat untuk ramuan sendiri, sintrat campur sendiri, plus untuk silasenya. Silase pun kita buat ada 2 macam, ada yang kasar, ada yang halus. Ada yang halus. Kalau yang untuk konsentrat kita ada tambahan empon-ponnya. Ada tambahan pon-ponnya Pak ya? Tiap hari kita sapi kita makan jamu. Plus sama sintrat sudah jadikan ramuan jadi 1. Oh, dijadikan 1 gitu. Biar sehat. Kalau yang ini pakannya apa ini Pak? Ini pakannya silase tebon sama silase suket pakcong. Oh, sama suket pakcong itu nggih. Sama sintrat pagi. Kok dijadikan 2 seperti ini Pak? Ada yang halus, ada yang kasar. Itu tujuannya seperti Pertama, kalau untuk pagi biar dia mamah biaknya sempurna, dikasih kasar. Nah, kalau sore kita kasih halus, biar nanti pencernaan lebih sempurna Mas. Pencernaannya lebih sempurna. Kita bisa lihat contohnya yang silasenya ini, boleh Pak? Oh, boleh. Yang kasar apapun yang halus teman-teman. Ini kandangnya tampak rapi dan bersih sekali ini. Nah, ini kita menuju ke pakannya di tong-tong ini. Ini contoh silasenya. Ini yang halus. Oh, ini yang halus Pak ya? Yang halus. Ini persiapan untuk campuran complete feed. Oh, persiapan complete feed nantinya mengarah ke complete feed Pak kita. Sudah ada yang di sana, ada yang complete feed yang sudah jadi complete feed. Ini yang halus, persiapan untuk complete feed dan untuk persiapan untuk pelet. Oh, persiapan peletnya ke depannya. Inovasi terus Pak gitu Pak ya? Ya, insya Allah nanti silase pun, hijau pun dibuat pelet Mas, insya Allah. Ke depannya. Bertahap mencetak pelet untuk silase.
nggih. Untuk perkembangan sapi-sapinya Pak, misalkan tidak menggunakan hijauan full kayak silase dan gini itu kurang lebih sama juga Pak ya? Kalau kita kan hijauan bukan hijauan segar Mas ya. Iya. Kita buat silase atau difermentasi. Tujuan fermentasi ini kan pertama di hijauan itu kan ada lignin. Iya. Nah, itu harus diuraikan dulu. Nggih. Dan ada serat kasar dan sangat kasar Mas. Nggih. Terus tujuan kita untuk membuat silase atau fermentasi hijauan ini, yaitu pertama kita harus dapat mengurai serat kasar dan serat sangat kasar. Nah Gitu ini Pak. yang sudah menjadi agak halus serat kasarnya sudah difermentasi. Contohnya ini. Oh ini fermentasi Pak, bukan silase berarti? Bukan. Oh bukan silase Ini ya? yang silasenya yang kasar itu. Oh yang silase itu yang kasar, Ya. yang lembut ini difermentasi Nah, gitu. Ini sudah difermentasi otomatis serat kasar dan serat sangat kasar Mas. Nggih. Sudah terurai. Nanti insya Nggih. Allah penyerapan untuk pencernaan sapi lebih sempurna. Lebih sempurna Nah, gitu. nih, ini Dan yang- untuk yang kalau yang kasarnya, silasenya- oh silase yang kasar ya? Ya, Oh ya ya. siap. Nanti Nah, daripada ini yang silasenya. salah paham, Nah, gagal ini paham, silase tepung jagung sama rumput pacong jadi satu Mas. jadi satu. Iya. Ini Ini sudah ya kita sudah siap untuk dimakankan paling nggak 1 minggu lah sudah siap. Dan ini nanti untuk pemberian pakannya Pak yang serat kasar, yang kasar seperti Silase, ini, yang silase kasar diberikan sore hari atau pagi hari? Pagi hari benar. Pagi Pagi hari tujuannya kita untuk biar dia sempurna lagi. Nggih. Enzimnya sudah berkembang. Nggih. Nah, nanti kalau sore kita kasih halus. Oh sore dikasih halusan Pak nggih. Fermentasi yang halus. Oh, silase fermentasi yang halus itu. Nah, jadi ini komplit sekali untuk pakannya, konsumsi pakannya, baik dari fermentasi yang halus tadi hijauannya dan juga Ya. silase yang kasar Pak ya. Ya. Dan untuk konsentratnya sendiri pemberiannya Pemberiannya pagi sama sore Pak. pagi sama sore tetap ya. Sore. Oke. Dulu mana Pak ini? Biasanya dulu sintratnya. Ya. Nanti jadi sekitar 3-8 jam baru silasenya. 3 sampai 8 jam ya. Ya. Nah, ini kita bisa lihat sedikit ini untuk Bisa. spesifikasi seperti apa konsentratnya. Ini. Bikinan sendiri Ini. teman-teman. Nah, Ini yang pakai jumbo black Nggih. silasenya, bukan pakai dream. Ini yang jumbo blacknya. Nggih. Kalau yang dipakai dream juga ada. Ini. Nah, ini teman-teman contohnya Ini yang pakai seperti jumbo. apanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini. Nah, ini dibikinan sendiri gitu Pak? Iya. Dan prosesnya difermentasi gitu? Ya tujuannya harus tetap difermentasi Mas. Masalahnya Iya. kalau kita nggak fermentasi, penyerapannya kurang sempurna. Penyerapan di sapi-sapinya? Masalahnya di sinter ini ada serat kasar juga kan. Nggih. Terus untuk kandungan ligninnya kan harus diuraikan dulu. Diuraikan, nggih. Biar nanti pencernaannya di perut lebih enak penyerapannya. Nanti kotorannya lebih sedikit daripada yang tidak difermentasi sinternya. Oh, nggih. Jadi di kotoran sedikit, intinya berarti untuk jadi diolah di dalam tubuh menjadi dagingnya lebih banyak gitu. Lebih sempurna. Lebih sempurna lagi gitu, nggih Pak, nggih. Nah, ini teman-teman sebagian juga ada yang di sini untuk pakannya ya. Nah, kita ke kandangnya sekarang Pak ya. Oh, iya. Kita lihat sapi-sapinya seperti apa, teman-teman. Nah, ini tadi juga sudah proses penimbangan. Ini pagi sore tadi Pak ya pakannya. Ya pagi sama sore. Untuk minumnya sendiri ini? Minum full. Oh, full Pak ya. Full minum. Antibitum gitu Pak ya. Ya. Ini menggunakan sistem seperti ini langsung Otomatis. Nah, otomatis. Nah, untuk pembersihannya sendiri setiap hari juga dibersihkan juga untuk minumnya? Pembersihannya pagi itu kita bersihkan air minum sama tempatnya makan. Sama tempatnya makan. Kalau sore hanya kita bersihkan yang sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan. Nanti kita tambahi lagi. Ya, kita sambil Iya, jalan ke sana Pak ya. Terus mandinya jelas pagi sore Mas. Pagi sore ya. Iya, pagi sore harus mandi. dimandikan. Nah, ini untuk kita ke arah pengolahan limbahnya Pak ini Pak ya. Ini kotorannya sapi-sapinya ini perlu diusung ke sana atau memang ada selokan yang langsung mengarah ke sana ini Pak? Biasanya pakai sorong Mas, argo. Oh, arko, angkong itu. Ya, Kalau angkong itu biasanya. dipakai ke sana limbahnya dibawa ke sana. Nggih. Jadi setiap pagi sore dibersihkan, Pagi sore disorong gitu. dibersihkan, habis dibersihkan kotorannya, Iya. kita mandikan, Iya. habis mandi baru kita kasih sentrat, setelah itu kita kasih silase, setelah 3 jam, 5 jam, sampai 8 jam kita silase.
Nggih, nggih, siap. Nah, ini teman-teman, kita ke pengolahannya yang 20.000 per kilo tadi. Ya. Sebenarnya limbahnya dari apa sih sebenarnya ini teman-teman? Nah, ini teman-teman kita ke proses. Ini kalau yang ini Mas, ini Nggih. hanya sekitar sampel kan ini. Nggih, Ini limbah-limbah pertanian sebenarnya nggih. yang sebelumnya mungkin kalau dimakan sapi nggak bisa, kita masukkan ke ternak larva wanggung. Nggih. Selain kita ternak cacing untuk pengolahan limbah, Nggih. kita ternak larva wanggung. Oh, Ada. nggih. Ini sebenarnya sampel ini. Bisa dijelaskan satu persatu Pak ini? Ya nanti sebentar ya, ini contohnya Nggih. buknya ini sampel aja Mas. Nggih. Nah, Ini apa, Mbak? Embuk. ini kalau di sini namanya embuk. Nggih. Ini larvanya wanggung Mas. Nggih, itu nanti digunakan untuk Nah ini digunakan untuk membuat pupuk pelet Mas. pupuk pelet. Pupuk granul. Ya ini, Nggih, nggih. jenisnya ini. Seperti ini, Pak. Ini kotorannya larva wanggung. Nah, larva wanggung nanti kita kasih makan kotorannya sapi. Plus limbah-limbah pertanian yang nggak bisa dimakan sama ternak. Contoh seperti ini Mas ya. Rapen, Pak ya. Ya. istilahnya. Nggih. Ya ini banyak. Ini dari pohon ketela. Nggih. Sebenarnya kalau pohon ketela itu kan bisa untuk makan ternak. Nggih. Dengan syarat harus dicuper dulu, dihaluskan seperti ini. Difermentasi dulu. Difermentasi dulu, nggih. Ya. Ini kalau kita nggak limbahnya sapi nggak termakan, kita masukkan ke untuk ternak embuk. Contoh ini gabesnya, sponnya ketela pohon. Oh, yang di dalam itu, Pak ya. Kalau yang ini pohonnya, yang kulitnya sama pohonnya kulit ketela pohon. Nggih. Terus yang ini berambutnya jagung. Nggih, Pasti ada kan? Ini janggal jagung. Nggih. Terus ini yang pohonnya jagung. Selain untuk silase tadi, Nggih, pohonnya itu nggih Nah, yang ini di pohonnya bawah, yang di yang- dalamnya iya. gabes-gabes itu ya. Ini pohonnya jagung yang mungkin nggak bisa dimanfaatkan untuk ternak. Nggih. Kita manfaatkan untuk ternak cacing atau untuk ternak larva wanggung. Nggih. Terus yang ini kelobetnya jagung Mas. Nggih. Kelobet jagung. Kalau yang ini daun bambu. Kali ini daun jati. Daun jati juga. Nah, daun jati. Ini sampelnya aja, Pak ya. Ya, sampel-sampel biar tahu. Terus ini Mas, ini kukupit. Kupit ini untuk menjaga kelembapan ternak larva wanggung Nggih. ataupun cacing Nggih. biar medianya krokos. Nah ini Mas, ini limbahnya ternak wanggung yang tidak granul Mas ya. Nggih. Ini limbah yang kasar yang jadi granul pupuk. Yang ini limbahnya yang halus. Ini untuk media tanam atau media semai tanpa tanah. Ngaten nggih. Ya, ini untuk media semai, walaupun untuk media semai sayuran, terus untuk media tanam sayuran plus buah-buahan tanpa tanah. Terus buah-buahan tanpa tanah. Nggih. Sih. Nah, kita langsung menuju ke ini Pak, ke tempatnya yang kotorannya tadi. Cacing. Nah, ini. Ya, ini Mas, ini untuk penggunaan limbah pupuk cairnya. Nggih. Ini Oh, untuk- pupuk cairnya juga ada Pak ya? Yang dari urin. Oh, dari urin diolah sekalian juga nggih. Untuk pupuk. Untuk pupuk, ini untuk pertumbuhan, awal pertumbuhan, ini untuk buah Nggih. sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri Ya. nggih. Segala sesuatunya Diolah semua, dimanfaatkan ya, Nah, integrated masalahnya kita farming itu. kalau nggak ngelola limbah Mas, otomatis kita nggak bisa untuk bayari karyawan plus untuk nambahi makanan. Makannya ternak. Makanya kita kalau bisa ngelola limbah, nyun sewu nggih, katakan kita hanya menghaluskan kompos saja, ini per kilo kan kita jual Rp1.000. Nggih, komposnya nggih. Paling nggak bisa mengurangi biaya pengeluaran untuk ternaknya. Nggih, seperti itu. Dan pengolahannya yang ini untuk apanya Pak ini Pak? Ini calon untuk makannya cacing Mas. Ini kotoran baru Nggih. kita buat encerkan atau dibuat jenang. Nggih. Nanti sore kita kasih ke makannya cacing. Nah, ini tanpa ini Pak ya, tanpa fermenter apa-apa ya? Ini ada, ini Mas, caosnya. Oh, ada caosnya. Harus kasih caos Mas. Apa caosnya ini Pak? Caosnya ya buatan sendiri. Oh, gitu. Ini ya sebagian ada tepung ikan lah untuk makannya cacingnya. Oh, ditaruh sini nanti ya. Setelah Pagi itu, nggih. kita ngambil contoh ngambil kotoran segar, kita kasih mikroba atau caos. Nanti setelah 1 hari baru kita sore kasih makan cacing. Kasih makan cacing. Namanya cacing itu makannya malam Mas. Kalau siang dia sembunyi di dalam. Nggih, seperti itu. Kalau Pak. malam dia keluar makan. Nah, ini sampelnya seperti ini teman-teman. Ya, ini. Nah, ini cacing semua Pak ini. Ya. Oh, berarti ini
intinya kotoran sapinya untuk pakan cacing ini Pak ya? Sama larva wangwung. Sama larva Iya, wabong ini iya. ya. Kalau ini harganya berapa Pak yang ini? Ini untuk cacing kita jual per kilonya 20.000 Rp20.000 per kilo. Nah, ini Kalau teman-teman. cacingnya Mas, Iya. kotorannya cacing kita jual sekitar 3.500 per kilo. Wah, itu 20.000 per kilo tadi masih dijual lagi 3.500 Iya, lagi ya? Untuk kotorannya. Untuk kotorannya dari cacingnya Iya, ini. ini. Nah, ini teman-teman. Cacingnya. Nah. Rp20.000. Jadi Per kotoran sapi untuk pakan cacing ini. Iya. Nantinya cacingnya dijual per kilogram Rp20.000. Nah. Setelah itu kotoran cacingnya masih laku juga ya. Masih sekitar 3.500. 3.500. Dan ini juga nomor 2 yang terbaik di dunia Pak ya. Insya Allah. Untuk yang kotoran cacingnya. Tapi lebih bagusan punya kotorannya wangwung Mas. Oh, masa bagusan Iya, mana? kandungannya lebih komplit kotoran wangwung. Iya, Itu iya. kita jual kotoran wangwung sekitar 10.000 Mas per kilo. Per kilo kotoran Kotorannya, wangungnya, nggih. Kalau wangwungnya, insya Allah sebagian kita ternak, sebagian kita buat asam amino untuk tanaman. Oh, Di gitu. blender, Iya. kita semprotin ke tanaman. Namanya buk wangwung. Nggih. Luar biasa sekali Pak. Jadi semuanya bisa diolah. Ya insya Allah seperti ini. nanti Mas doakan perkiraan kita ada kiranya persiapan untuk ternak cacing kita sebarkan ke masyarakat. Nggih. Juga nanti setelah ini berkembang teman-teman peternak kita kasih contoh lah, kita kasih 20 kilo katakan disuruh mengembangkan. Dikembangkan sendiri. Nah, nanti kita kan juga ada kolam untuk nila Mas sama gurame di tempatnya admin. Nah, Nggih. itu untuk selain kita jual ke kolam pancing, Nggih. ke Surabaya untuk buat tepung. Nah, ini kita sebarkan ke masyarakat untuk Budidaya masyarakat. budidaya untuk makanan ikan. Nanti seperti- kita kebersinambungan Mas. Nah, kotorannya insya Allah nanti sudah berjalan Mas untuk petani-petani ngambil kotoran wangwung, kotoran cacingnya. Ya. Nggih. Semua sudah berjalan Pak. Nggih. Dan nanti yang dibagikan 20 kilo, 30 kilo ke petani-petani itu nantinya untuk bibitan gitu Pak ya? Iya, bibitan cacing kita biar ke masyarakat untuk apa itu kesejahteraan para peternak sapi, plus Yeah. petaninya rumput Mas. Pertanyaan Makanya kita rumput. insya Allah sudah mengembangkan tanaman rumput sekitar 5 hektar Mas. 5 hektar saat Nah, ini. untuk Nggih. pacongnya lah, kita kan harus selain kita beli hasilnya rumput, Nggih. insya Allah nanti kita kasih modal lagi cacing sama ternak wangwung. Itu diberikan gratis cuma-cuma Iya, gitu Pak ya untuk yang insya Allah nanti cacingnya dan juga biar wawongnya. untuk pendapatan petani biar nggak hanya mengandalkan jual rumput kan. Nggih. Ya. Oh, itu yang 5 hektar tadi nuwun sewu rumput pacongnya diolah di petani-petani gitu. Ya, kita kerjasama lahannya petani, kita beli per kilo 500. Nah, nanti selain hasilnya dari rumput, Pak, Nggih. petani itu kita tambahi income dari ternak cacing sama ternak wangwung. Dari ternak cacing, dari ternak wangwungnya itu ya. Intinya saling Ya, berkesinambungan ya, gitu, Mas. supaya masyarakat juga ikut merasakan kesejahteraannya. gitu, Mas. Nggih. Kalau yang ini, Mas, ini Nuwun sewu, dan di sini Pak. ini hasilnya, Mas. Nggih. Ini pabrik pun nggak new sewu, Mas ya. Nggih. Yang bentuk granul ini, Mas. Nggih. Insya Allah pabrik pun hanya bisa bulat, Mas. Hmm. Ini dari alam, Mas. Granul dari alam. Nggih. Sebenarnya kan larva wong itu kan hama. Nggih. Kalau kita nggak mengendalikan, nggak kita kan merusak sistem alam, Mas. Nggih. Seperti pohon kelapa habis, Nggih, wow. tebu habis. Lah, itu kalau kita ternak, kita manfaatkan hasilnya kotorannya. Ini banyak organik, Mas. Hanya pupuknya sudah difermentasi, dimakan ke wangwung, hasilnya seperti ini. Wawong yang biasa menggerogoti pohon-pohon Nah, kelapa. ini di kotorannya atasnya. lebih bau. Ini kotorannya lebih dingin, nggak bau, Mas, sama sekali. Nggih. Nek cacing masih bau, Mas. Cacing masih ada Nah, baunya. ini tanpa bau. Nggih. Pupuk dingin, Mas. Pupuk dingin ya. Nah, ini bisa nyerap air, Mas. Jadi ini kalau kita tebarkan ke tanaman, insya Allah waktu kemarau tanaman nggak begitu merana kekurangan air. Dia bisa nyimpen air ini, Mas. Katakan ini contohnya satu gelas aqua direndam dikasih air setengahnya, 1 hari nanti airnya habis. Tapi ini nggak kering, Mas. Basah. Nggih. Tetap kering kotorannya. Nggih. Untuk Untuk insya Allah nanti untuk petani kita membantu petani lah, pupuk sekian kan mahal, Mas, sulit. nggih. Kita udah melangkah
persiapan untuk nggak menghilangkan lah, mengurangi pupuk kimia residunya. Residunya Insya Allah gitu, Bang, ya. terjamin, Mas. Ya, semuanya berawal dari sapi dan Nah. juga kotorannya, limbahnya bisa Nah. diolah Nah. sedemikian rupa, Bang. Nggih. Nah, lah nanti limbahnya pertanian ya juga masuk di sapi juga, Mas. Nggih. Seperti tebon jagung, damen, terus yang kemarin limbah-limbahnya itu kan itu semua dari pertanian semua. Kita Nggih. kembalikan lagi ke ternak, ternak kembalikan ke pertanian juga. Iya, dan ini benar-benar integrated farming, real Nah, integrated gitu, Mas. farming, dan semoga kedepannya tambah Amin, berkembang, Mas. lancar, tambah Nah. berkah. Insya Allah nanti Amin. kita lain waktu kita Bisa, nanti kan sudah berubah lagi ini. ulas lagi ya Ya. Pak ya. Nanti juga kita saat ini seperti ini teman-teman, tempatnya Insya Ya. Allah nanti beberapa saat, beberapa waktu ke depan disulap seperti apa. Insya Allah Pak, tambah sukses, tambah Amin, lancar amin, Pak ya amin, ini. amin, amin. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat para penduduk Indonesia yang sudah singgah di negara sapi. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam sukses, salam Amin. bahagia dari Magetan, Jawa Timur. Negara sapi menyapa negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.